Para Bapak Ibu, coba bayangkan, setelah makan malam, Bapak Ibu merasa jantungan sedikit cepat, tubuh lelah, atau kadang sesak napas ringan saat berjalan di dalam rumah. Bapak Ibu mungkin berpikir, ini cuma karena usia, atau mungkin karena faktor keturunan dari keluarga. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, selain usia dan gen, justru makanan sehari-hari yang biasa ada di meja makan, Bapak Ibu yang diam-diam merusak jantung. Bapak Ibu, benar sekali. 3 jenis makanan yang kita anggap biasa, bahkan praktis, ternyata sedang diam-diam merusak kesehatan jantung. Dan yang lebih mengkhawatirkan, makanan ini mungkin ada di dapur rumah Bapak Ibu saat ini. Hari ini, kami akan mengungkap 3 musuh tersembunyi jantung dan bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga jantung tetap sehat seumur hidup hanya dengan sedikit perubahan dalam kebiasaan makan. Sebelum mulai, yuk, Bapak Ibu share usia dan asal daerah di kolom komentar. Karena video ini tidak hanya membantu Bapak Ibu mengevaluasi pola makan, tapi juga bisa membawa tahun-tahun penuh kesehatan dan energi. Kita sering percaya bahwa cukup makan sedikit lemak, jalan kaki rutin, atau minum obat sudah cukup untuk melindungi jantung. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, ada makanan yang terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya merusak? Mari kita cari tahu bersama agar jantung tetap berdetak sehat. Para Bapak Ibu, pengenalan program dan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para Bapak Ibu. Selamat datang kembali di kanal Kesehatan Lansia. Tempat kita mengobrol tentang kesehatan usia lanjut dengan tulus, akrab, dan penuh solusi. Saya Dr. Udi. Dan hari ini kita akan menghadapi fakta yang mengkhawatirkan lebih dari 80% orang di atas 60 tahun tidak menyadari bahwa makanan yang mereka konsumsi setiap hari sedang diam-diam merusak jantung mereka. Kita tahu banyak Bapak Ibu yang sudah sangat perhatian dengan kesehatan minum obat tepat waktu, jalan pagi rutin, atau bahkan memeriksa tekanan darah secara teratur. Tapi, kadang jantung tetap lelah, tubuh terasa lesu, dan tekanan darah masih naik turun. Penyebabnya mungkin ada pada apa yang Bapak Ibu masukkan ke tubuh setiap hari. Untuk membahas lebih lanjut, hari ini saya ditemani seorang sahabat istimewa Pak Hadi, 67 tahun dari Bandung. Beliau pensiunan pegawai bank dan belakangan mulai merasa lelah, sesak napas ringan saat melakukan pekerjaan rumah, atau kadang merasa dada sesak setelah makan. Pak Hadi, boleh ceritain lebih lanjut tentang kondisi Bapak? Alhamdulillah, saya masih baik, dokter. Tapi memang akhir-akhir ini, saya sih sering lelah. Terutama setelah makan makanan berat seperti nasi dengan daging atau jalan agak jauh. Pernah saya harus duduk istirahat karena dada agak sesak. Saya kira cuma karena usia, tapi ternyata makanan juga bisa memengaruhi. Terima kasih, Pak Hadi. Cerita Bapak pasti sangat relate buat banyak Bapak Ibu. Banyak yang merasa sudah hidup sehat, tapi sebenarnya ada makanan yang diam-diam membebani jantung. Hari ini, kita akan bersama-sama mengungkap 3 musuh terbesar jantung dan menemukan sahabat yang membantu jantung tetap sehat. Kalau Bapak Ibu merasa informasi ini penting, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan solusi praktis untuk kesehatan di usia emas. 3 musuh jantung sekarang. Kita mulai dengan 3 jenis makanan paling berbahaya untuk jantung, yang bahkan orang-orang yang sangat perhatian dengan kesehatan pun sering tidak sengaja konsumsi setiap hari. Musuh pertama, makanan tinggi. Garam. Bapak Ibu mungkin berpikir cukup menghindari menabur garam langsung ke makanan. Tapi garam tersembunyi dalam makanan olahan adalah masalah besar. Mie instan, makanan kaleng, sosis, atau bahkan roti isi di warung cepat saji mengandung garam jauh lebih banyak dari kebutuhan harian kita. Garam meningkatkan tekanan darah, memaksa jantung memompa lebih keras, dan lama-kelamaan merusak pembuluh darah serta meningkatkan risiko gagal jantung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, orang dewasa seharusnya hanya mengonsumsi kurang dari 5 gram garam per hari, setara 1 sendok teh kecil. Tapi, 1 bungkus mie instan atau 1 kaleng ikan bisa mengandung 2-3 gram garam. Hampir setengah batas itu Pak Hadi. Bapak sering makan makanan ini. Wah, dokter, saya suka mie instan malam-malam karena praktis. Kadang makan ikan kaleng dengan nasi.
Tapi akhir-akhir ini tekanan darah saya sering tinggi, pernah sampai 150/90. Itu tanda khas, Pak Hadi. Garam tidak hanya meningkatkan tekanan darah, tapi juga membuat tubuh menahan air, menambah beban jantung. Penelitian menunjukkan, pola makan tinggi garam meningkatkan risiko hipertensi hingga 30% pada lansia. Faktor utama penyebab stroke. Solusinya, pertama, kurangi garam saat memasak. Ganti dengan rempah seperti kemangi, oregano, atau daun salam untuk menambah rasa. Kedua, pilih bahan segar seperti sayur, daging, atau ikan yang belum diolah, dan masak sendiri untuk mengontrol garam. Tips kecil saat membeli makanan kemasan. Baca label gizi. Jika garam natrium lebih dari 20% kebutuhan harian per porsi, pertimbangkan pilih produk lain. Perubahan ini tidak hanya meringankan jantung, tapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dari tidur hingga energi sehari-hari. Musuh kedua, lemak trans. Ini salah satu penutup paling berbahaya yang menyumbat pembuluh darah, meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Lemak trans ada di biskuit, kue, keripik kentang, margarin, atau makanan goreng di warung. Makanan ini tidak hanya enak, tapi juga praktis. Namun mereka diam-diam mempersempit pembuluh darah, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan, hanya 2% dari total energi harian dari lemak trans sudah meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 23%. Contohnya, satu bungkus biskuit kecil atau satu porsi kentang goreng bisa mengandung 3-5 gram lemak trans. Cukup untuk membahayakan jika sering dikonsumsi. Pak Hadi, Bapak suka ngemil makanan ini. Iya, dokter, saya suka biskuit sambil minum teh sore. Atau kadang beli ayam goreng buat cucu. Nggak nyangka itu bahaya buat jantung. Banyak yang seperti Bapak, Pak Hadi. Lemak trans tidak hanya menyumbat pembuluh darah, tapi juga menyebabkan peradangan kronis, merusak lapisan dalam pembuluh darah. Solusinya, ganti dengan lemak sehat. Gunakan minyak zaitun murni untuk memasak atau dressing salad. Tambahkan alpukat untuk sarapan ketimbang margarin. Kalau ingin camilan renyah, coba buat ubi panggang di rumah ketimbang kentang goreng. Tips lain, periksa label makanan dan hindari produk dengan tulisan minyak nabati terhidrogenasi atau partially hydrogenated oil. Itu lemak trans. Sebaliknya, ngemil sedikit kenari, almond, atau biji rami untuk menambah lemak baik yang melindungi pembuluh darah dan menjaga jantung sehat. Musuh ketiga, minuman manis. Minuman bersoda, teh kemasan, kopi instan manis, atau bahkan jus buah industri terdengar tidak berbahaya, tapi mereka adalah musuh manis bagi jantung. Gula dalam minuman menyebabkan kenaikan berat badan, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan memberi tekanan besar pada jantung. Satu kaleng soda 370 ml bisa mengandung hingga 35 gram gula. Setara 9 sendok teh, jauh melebihi rekomendasi WHO, yaitu 25 gram gula per hari. Penelitian dari Journal of the American College of Cardiology menunjukkan, minum satu kaleng soda setiap hari meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 20% dalam tutih waro. Api Ibu adalah 10 tahun. Gula tidak hanya menumpuk lemak, tapi juga menyebabkan peradangan pembuluh darah, meningkatkan risiko aterosklerosis. Pak Hadi, Bapak sering minum minuman ini. Saya suka teh manis kemasan, dokter, praktis, juga menyegarkan. Tapi sekarang baru tahu bahayanya. Betul, Pak Hadi. Gula dalam minuman menumpuk lebih cepat dari yang kita kira. Merusak jantung dari dalam. Solusinya, beralih ke air putih, teh herbal tanpa gula, atau jus buah segar seperti jeruk atau apel yang dibuat sendiri. Kalau suka rasa manis, gunakan sedikit madu murni atau beberapa tetes stevia alami. Kebiasaan baik adalah bawa botol air putih saat keluar rumah. Hemat sekaligus melindungi jantung. Untuk motivasi, Bapak Ibu bisa coba tantangan kurangi 1 kaleng soda per minggu dan ganti dengan segelas teh chamomile atau air lemon tanpa gula. Hanya dalam sebulan, Bapak Ibu akan merasa tubuh lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan jantung bernapas lebih lega.
Tiga sahabat jantung. Setelah tahu tiga musuh berbahaya, sekarang saatnya bicara tentang harapan. Kabar baiknya, alam telah memberi kita makanan luar biasa untuk melindungi jantung, menurunkan tekanan darah, dan membantu Bapak Ibu hidup sehat penuh vitalitas. Berikut tiga sahabat jantung yang bisa Bapak Ibu tambahkan ke menu mulai hari ini. Sahabat pertama, sayuran hijau dan buah kaya kalium pisang. Bayam, alpukat, ubi jalar, atau kolplay adalah sumber kalium alami yang luar biasa. Kalium bekerja seperti pengatur yang menyeimbangkan natrium dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, dan meringankan beban jantung. Menurut American Heart Association, pola makan kaya kalium bisa mengurangi risiko stroke hingga 13% pada lansia. Contoh, satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, hampir 10% kebutuhan harian. Bayam yang direbus atau ditumis ringan menyediakan tidak hanya kalium, tapi juga serat dan vitamin A, membantu pembuluh darah lebih elastis. Bapak Ibu bisa tambahkan segenggam bayam ke sup, buat smoothie alpukat dengan susu tanpa gula, atau makan pisang sebagai camilan pagi. Saran lain coba, buat salad sederhana dengan kolplay, tomat, dan sedikit minyak zaitun. Tidak hanya enak, tapi juga obat alami untuk jantung. Kalau Bapak Ibu sedang minum obat tekanan darah, konsultasikan dengan dokter tentang jumlah kalium yang tepat, karena beberapa obat bisa memengaruhi keseimbangan kalium. Sahabat kedua, ikan berlemak dan biji-bijian kaya, omega 3, skosa. Salmon, makarel, sarden, biji chia, biji rami, atau kenari mengandung omega 3 lemak, baik yang menurunkan kolesterol jahat, mencegah penggumpalan darah, dan melindungi pembuluh darah. Penelitian menunjukkan, makan ikan berlemak 2 kali seminggu bisa mengurangi risiko stroke hingga 25% dan memperbaiki irama jantung. Omega 3 juga bersifat antiinflamasi, membantu pembuluh darah bernapas lebih mudah. Contoh, sepotong salmon panggang 100 gram menyediakan sekitar 2 gram omega 3 cukup untuk kebutuhan harian. Biji chia atau kenari bisa ditaburkan ke yogurt, oatmeal, atau dicampur ke smoothie. Pak Hadi, Bapak suka ikan, saya suka makarel. Dokter, biasanya dimasak dengan tomat, tapi belum pernah coba biji chia. Bagus. Pak Hadi, makarel masak tomat itu sudah bagus, tapi coba panggang atau kukus untuk menjaga omega 3 maksimal. Untuk biji chia, cukup rendam 1-2 sendok dalam air atau susu selama 15 menit, lalu tambahkan ke sarapan. Kalau tidak bisa makan ikan, Bapak Ibu bisa pertimbangkan suplemen omega 3, tapi pilih yang terpercaya dan konsultasikan dengan dokter. Tips kecil, simpan biji rami dan kenari di kulkas agar tetap segar dan bergizi. Sahabat ketiga, biji-bijian utuh oatmeal. Beras merah, quinoa, atau roti gandum utuh adalah sumber serat luar biasa yang menurunkan kolesterol jahat dan mencegah aterosklerosis. Serat dalam biji-bijian utuh bekerja seperti sikat yang membersihkan kolesterol berlebih di darah. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, mengonsumsi 28 gram serat per hari setara semangkuk bubur oatmeal dan secangkir beras merah mengurangi risiko penyakit jantung sebesar 20%. Contoh, semangkuk bubur oatmeal di pagi hari dengan irisan pisang dan biji chia adalah awal hari yang sempurna. Beras merah bisa gantikan beras putih untuk makan utama. Dipadukan dengan sayur dan ikan untuk nutrisi maksimal. Kalau belum terbiasa dengan beras merah, mulai dengan campur setengah beras putih dan setengah beras merah. Lalu tingkatkan perlahan. Saran seru, coba buat roti gandum utuh di rumah dengan tepung gandum utuh dan sedikit madu. Enak dan baik untuk jantung. Pak Hadi, Bapak siap coba oatmeal? Saya mau coba. Dokter, kedengarannya simpel dan bagus. Istri saya pasti juga suka. Berbagi cerita dan pesan sekarang. Dengar cerita Pak Hadi, karena saya yakin banyak Bapak Ibu akan merasa relate. Dulu, saya sering khawatir, dokter, setiap sesak napas atau lelah, saya takut jantung saya bermasalah. Pernah saat ke pasar, saya harus berhenti karena dada agak sesak. Saya malu, tapi lebih takut. Takut suatu hari saya tidak bisa jaga istri dan anak,
tidak bisa main sama cucu lagi. Tapi setelah dengar penjelasan dokter, saya tahu saya tidak sendiri. Banyak orang seusia saya juga berjuang. Dengan perubahan kecil dalam pola makan, saya mulai punya harapan. Saya ingin tetap jalan pagi, ajak cucu ke taman, dan hidup sehat bersama keluarga. Terima kasih, Pak Hadi. Cerita Bapak benar-benar menginspirasi, dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang termotivasi. Informasi dalam video ini bersifat edukasi dan berdasarkan penelitian ilmiah terbaru. Namun, kesehatan setiap orang berbeda. Jika Bapak Ibu punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau sedang minum obat, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan. Tujuan kami adalah membantu Bapak Ibu lebih sadar, lebih bijak, dan lebih percaya diri dalam merawat jantung di usia emas. Jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan video ini ke keluarga, teman, atau siapa saja yang peduli dengan kesehatan jantung. Tulis di kolom komentar usia Bapak Ibu, asal daerah, dan makanan dari daftar tadi yang paling sulit dilepas. Mungkin mie instan, biskuit, atau teh manis. Kami akan baca, balas, dan belajar bersama. Subscribe kanal Kesehatan Lansia agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena jantung sehat dimulai dari pilihan kecil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Para Bapak Ibu, tetap semangat, terus bergerak, dan selalu sayangi jantung Bapak Ibu.